Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei, Hari Raya Pentakosta. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan dibawakan oleh Pater Bernard Raho, SVD, dari Seminari Tinggi Ledalero, Maumere, Flores. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan Pesta Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes bab 19 ayat 19 sampai 23. Tema renungan, Roh Kudus memberikan kamu keberanian. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Mei adalah seorang gadis Tionghoa yang berusia 4 tahun. Pada tahun 1950-an, ibunya masuk penjara karena beriman kepada Kristus. Mei terpaksa ikut masuk penjara karena di rumah tidak ada orang yang menjaganya. Orang-orang Kristen di penjara tersebut dikawal secara ketat, tetapi Mei diperbolehkan berjalan ke sana kemari karena usianya masih kecil. Di antara narapidana itu ada juga uskup, pastor, biarawan dan biarawati. Mereka tidak diperkenankan untuk menerima komuni kudus. Tetapi di luar penjara ada beberapa imam yang secara sembunyi-sembunyi merayakan Ekaristi Kudus. Dan diam-diam mereka membagi komuni kudus kepada orang-orang Katolik di dalam penjara itu. Suatu kali ada seorang ibu yang Katolik yang tidak boleh dikunjungi. Para penjaga mengawasinya secara ketat, tetapi mereka tidak memperhitungkan Mei. Dia boleh berjalan kemana saja. Mei menggunakan kesempatan itu untuk membawa sakramen Maha Kudus kepada ibu itu dengan menyembunyikannya di balik bajunya. Tidak lama kemudian, Ibu Mei dibebaskan dan mereka kembali ke kampung halamannya. Kemudian Mei diminta menerima sakramen Maha Kudus walaupun pada waktu itu usianya baru 5 tahun. Sebulan sesudah itu, ia juga menerima sakramen Krisma. Ketika semua misionaris diusir dari Cina, Mei mengucapkan selamat jalan kepada pastor parokinya sambil berkata, "Pastor, saya tidak takut lagi karena saya telah menerima Roh Kudus melalui sakramen Krisma." Bagi Mei, Roh Kudus adalah roh yang memberi keberanian dan menghalau segala ketakutan. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta turunnya Allah Roh Kudus, yang salah satu perannya adalah menuntun dan membimbing gereja ke jalan yang benar. Dalam kalender Yahudi, Pentakosta, yang berarti hari yang ke-50, merupakan pesta terbesar kedua sesudah Paskah. Pesta Pentakosta biasanya berlangsung selama 7 minggu sesudah pesta Paskah dan terutama dimaksudkan sebagai pesta syukur atas hasil panen. Selama pesta itu, semua orang Yahudi diharapkan untuk datang ke Yerusalem guna merayakan pesta syukur tersebut. Sementara itu, di dalam tradisi Kristen, Pentakosta diperingati sebagai hari
turunnya Roh Kudus dan sebagai hari kelahiran gereja. Pada hari Pentakosta, yakni pada hari turunnya Allah Roh Kudus, Yerusalem diguncang oleh peristiwa yang luar biasa. Peristiwa Pentakosta merupakan sejenis pengumuman akan lahirnya gereja. Melalui peristiwa tersebut, para pengunjung yang sedang berada di Yerusalem pada waktu itu menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Roh Kudus turun dalam bentuk lidah-lidah api, dan para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Kesempatan itu digunakan oleh para rasul untuk menjelaskan arti dari semua yang sedang mereka alami. Sebelum Roh Kudus turun, para murid diliputi ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari rumah mereka karena pimpinan agama Yahudi mengancam mereka. Itulah sebabnya mereka cuma tinggal saja di ruang atas di Yerusalem. Sementara itu, mereka juga diliputi perasaan cemas dan putus asa. Mereka ragu dan tidak percaya bahwa kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus tidak bisa diteruskan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka bimbang dan kehilangan arah, serta tidak lagi menemukan jalan keluar. Itulah keadaan konkret sebelum Roh Kudus turun ke atas diri mereka. Tetapi setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu, segala sesuatu telah menjadi lain. Para murid yang tadinya takut, ragu, cemas dan bimbang, dan mengunci diri dalam sebuah ruangan tertutup, berubah sama sekali. Petrus angkat bicara dan menantang para pendengarnya untuk mengubah hidup dan menerima permandian. Mereka keluar dari kungkungan ruang atas yang terkunci di Yerusalem dan pergi kemana-mana untuk menyebarkan kabar gembira tentang Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi kemudian bangkit lagi dan kini sudah naik ke surga. Pada hari Pentakosta itu, Petrus dengan lantang memberikan kesaksian, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut." Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 sampai 24. Saudara-saudari terkasih, 20 abad setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus masih tetap bekerja di dalam gereja. Sekalipun di dalam sejarah gereja seringkali diterpa oleh berbagai gelombang dan kesulitan serta kegelapan, namun Roh Kudus tidak pernah membiarkannya dia tenggelam. Dengan setia, Roh Kudus tetap membimbing dan menuntun gerejanya sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini. Marilah kita tetap berdoa supaya Roh Kudus senantiasa membimbing gerejanya agar mampu menjadi tanda yang efektif dalam memberi kesaksian tentang kabar gembira mengenai Yesus Kristus. Akhirnya, mudah-mudahan pada pesta Pentakosta ini kita pun dianugerahi buah-buah roh seperti sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri sebagaimana disebutkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23. Sehingga orang-orang di sekitar kita pun boleh bergembira karena Roh Kudus
yang ada di dalam diri kita telah menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Tuhan